Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manusia. Apa yang dimaksud dengan manusia? Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungan dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Selanjutnya, pengertian lingkungan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki perasaan yang lebih kompleks dan real. Dan yang selanjutnya, manusia dan lingkungan hidup. Manusia dan lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan. Makin tinggi kebudayaan manusia, makin beraneka ragam kebutuhan hidupnya. Makin besar jumlah kebutuhan hidupnya, berarti makin besar perhatian manusia terhadap lingkungannya. Karena pembahasannya tentang manusia dan lingkungan, maka lingkungan yang dimaksud di sini adalah yang pertama lingkungan alam, yang kedua lingkungan sosial, dan yang ketiga hakikat manusia sebagai objek dan subjek lingkungan. Di sini lingkungan alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alam yang berada sekitar manusia. Lingkungan alam ini terdapat komponen lingkungan. Yang pertama faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik ini terdapat tumbuhan, hewan, dan manusia. Faktor biotik ini adalah tanah, air, udara, cuaca, dan suhu. Lingkungan sosial budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan spasial atau ruang. Yang ruang lingkupnya ditentukan oleh berlakunya pola-pola hubungan sosial tersebut, termasuk perilaku manusia di dalamnya, dan oleh tingkat rasa integrasi manusia yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, lingkungan sosial budaya terdiri atas pola interaksi antar budaya, teknologi, dan organisasi sosial, termasuk di dalamnya sejumlah penduduk dan perilakunya yang terdapat dalam lingkungan. Lingkungan sosial budaya seorang manusia di dalam masyarakatnya berupa lingkungan pertemanan, jaringan sosial, pola perilaku masyarakat sekitar, adat istiadat yang berlaku lainnya. Lingkungan sosial budaya terbentuk mengikuti keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, lingkungan sosial budaya menekankan pada aspek manusia dalam lingkungan budaya dan sosialnya. Lingkungan sosial budaya senantiasa akan mengalami perubahan sejalan dengan peningkatan kemampuan adaptasi kultural manusia terhadap lingkungannya. Manusia sebagai objek lingkungan berarti manusia dikendalikan oleh lingkungan. Manusia tunduk kepada lingkungan karena manusia dikendalikan oleh lingkungan. Segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan akan berdampak pada kehidupan manusia. Lingkungan yang buruk akan membentuk kehidupan manusia yang buruk, dan lingkungan yang baik akan membentuk manusia yang baik pula. Manusia sebagai subjek lingkungan berarti manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan lingkungan, memanipulasi dan mengeksploitasi lingkungan. Manusia mampu merombak, memperbaiki, dan mengkondisikan lingkungan seperti yang dikehendakinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Yuni. Baiklah, saya Yuni akan melanjutkan pembahasan materi dari saudari Indah. Selanjutnya, korelasi antara manusia dengan lingkungan. Yang pertama, ekologi. Ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, lingkungan hidup manusia. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik.
Komponen abiotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang memengaruhi makhluk-makhluk hidup, diantaranya tanah, udara, air, cahaya, dan suhu. Sedangkan komponen biotik diantaranya produsen, konsumen, dan pengurai. Selanjutnya, pengaruh manusia pada lingkungan hidupnya. Manusia dapat memengaruhi lingkungan karena manusia makhluk dominan di muka bumi ini, sehingga seluruh kegiatan manusia akan mengakibatkan perubahan lingkungan di sekitarnya. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun secara negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Selanjutnya, sumber alam. Sumber alam digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber alam yang dapat diperbaharui atau sumber alam biotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, sumber alam yang tidak dapat diperbaharui atau sumber alam abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya. Penggunaan sumber daya alam. Yang pertama, hutan. Kalau kita tinjau dari segi peranan hutan, maka hutan dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yakni golongan pertama, hutan lindung, merupakan hutan yang sengaja diadakan untuk melindungi tanah dari erosi, kehilangan humus, dan air tanah. Golongan kedua adalah hutan penghasil atau hutan produksi, yaitu hutan yang disengaja ditanami jenis-jenis kayu yang dapat dipungut hasilnya, misalnya hutan pinus, damar, dan sebagainya. Yang kedua, pertanian dan tanah. Yang ketiga, air, dan yang keempat, bahan tambang. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan yang timbul. Yang pertama, masalah erosi dan banjir. Yang kedua, pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Yang ketiga, kehutanan. Iptek dan kelestarian hidup ada dua. Yang pertama adalah pandangan baru terhadap lingkungan. Yang kedua adalah dampak perkembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial ekonomi terhadap masalah lingkungan hidup. Selanjutnya adalah dampak positif bagi lingkungan hidup. Di bidang industri ada 6. Yang pertama adalah diperluasnya lapangan kerja dengan berdirinya industri pabrik baru. Yang kedua adalah perkembangan industri bertambah baik, misalnya dengan penelitian dan perkembangan di bidang industri transportasi, elektronika, dan industri rekayasa. Yang tiga adalah perkembangan tanaman sebagai bahan baku industri, misalnya kapas sebagai industri tekstil, pinus untuk industri kertas. Yang keempat adalah diciptakannya mesin daur ulang sehingga sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan dapat dikurangi. Yang kelima adalah peningkatan industri ekspor miras dan non-miras. Yang keenam adalah memperoleh devisa dari industri pariwisata. Selanjutnya adalah di bidang pertanian ada 5. Yang pertama adalah bertambahnya varian baru dan unggul. Yang kedua adalah meningkatkan hasil produksi pertanian. Yang ketiga adalah dikenal dan dipakaikan alat-alat pertanian modern. Yang keempat, dikenalkan sistem pemupukan dan obat-obat hama. Yang kelima adalah pemberantasan hama dan pesawat terbang di perkebunan. Nah, sekarang kita akan membahas dampak negatif bagi lingkungan hidup. Yang pertama, di bidang lingkungan alam ada 5. Yang pertama, lahan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan semakin sempit karena dibangun banyak perumahan. Yang kedua, rusaknya lingkungan alam karena dibangun industri atau pabrik
terjadinya banjir, erosi karena penebangan hutan yang tidak terkendali. 4. Untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, manusia mengeksploitasi alam. Yang kelima, pemupukan yang berlebihan mengakibat pencemaran tanah. Selanjutnya adalah 6. Penyemprotan pestisida berimbas makhluk hidup yang lain karena racun tahan lama yang dapat menyebar dalam rangkai makanan ke ekosistem sehingga dapat mempengaruhi mata rantai makhluk hidup yang memakannya. Yang ketujuh adalah terjadinya pencemaran udara akibat pembakaran hutan yang menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida. Yang kedelapan adalah terjadinya pencemaran air dari buang limbah industri. Yang kesembilan, terjadinya pencemaran udara dari asap-asap industri, mobil, dan kendaraan bermotor lainnya. 10. Terjadinya pencemaran tanah dan bau dan sampah-sampah industri dan rumah tangga.